Selamat siang Permisa, saya Devi Octavia hadir dalam kembali berita terkini untuk menyampaikan informasi penting dan aktual. Hari ini Jakarta kembali dipadati ribuan massa aksi yang berasal dari kalangan pemudi ojek online atau ojol. Dalam demonstrasi besar-besaran yang dinamakan Aksi 205, para pemudi menuntut keadilan dalam sistem tarif, potongan biaya aplikasi, dan perlindungan kerja yang lebih baik. Aksi ini menarik perhatian luas bukan hanya dari pemerintah dan aplikator, tetapi juga masyarakat yang selama ini bergantungan pada layanan transportasi daring. Aksi 205 merupakan singkatan dari tanggal pelaksanaan, yaitu 20 Mei 2025. Aksi ini dipelopori oleh Asosiasi Pemudi Ojol Garda Indonesia bersama berbagai komunitas dan serikat pengemudi. Latar belakangnya, para pengemudi merasa sistem kemitraan yang saat ini berlaku semakin merugikan mereka. Selain beban potongan aplikasi yang tinggi, insentif semakin sulit dicapai dan tarif hemat dianggap tidak manusiawi. Dalam siaran pers Garda Indonesia disebutkan bahwa beberapa driver hanya menerima 40% dari total tarif yang dibayarkan oleh penumpang. Sisanya dipotong oleh aplikator untuk berbagai alasan, mulai dari biaya layanan hingga program loyalitas. Dalam orasinya, para pengemudi menyuarakan 5 tuntutan utama yang menjadi inti perjuangan mereka. Yang pertama, turunkan potongan biaya oleh aplikator dari maksimal 20% menjadi hanya 10% sesuai dengan aspirasi para driver. 2. Abolisi sistem kemitraan driver ingin diakui sebagai pekerja tetap, bukan sekadar mitra yang tidak memiliki jaminan kerja, kesehatan, maupun pensiun. Ketiga, hapus sistem tarif hemat dan prioritas. Skema ini dianggap hanya menguntungkan aplikator dan merugikan driver yang tidak masuk kategori prioritas. Yang keempat, penetapan tarif makanan dan kurir oleh pemerintah. Saat ini tarif GoFood, GrabFood, dan mengirim barang dianggap terlalu rendah. Yang kelima, pemerintah harus memberikan sanksi kepada aplikator yang melanggar regulasi, termasuk potongan berlebih yang tidak sesuai Kemenhub KP nomor 1001 tahun 2022. Salah satu perwakilan pengemudi menyampaikan, yaitu, kami bukan robot, kami kerja dari pagi sampai malam, tapi makin hari penghasilan makin turun. Kami bukan mitra, kami buruh digital yang tidak diakui haknya. Demonstrasi hari ini berlangsung di 5 titik penting di Jakarta, yaitu di Gedung Kementerian Perhubungan, Kompleks Istana Merdeka, Gedung DPR atau MPR RI, Kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, dan kantor-kantor aplikator besar seperti Gojek dan Grab. Polisi telah menurunkan lebih dari 2.200 personil gabungan untuk menjaga keamanan. Beberapa ruas jalan utama seperti Jalan Medan, Merdeka Barat, Jalan Tamrin, dan sekitar Monas dilaporkan mengalami kepadatan lalu lintas sejak pagi hari. Warga Jakarta dihimbau untuk menghindari wilayah demonstrasi dan menggunakan jalur alternatif atau beralih sementara ke transportasi publik seperti MRT dan Transjakarta. Kepala Humas Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk berdialog dan akan menampung semua tuntutan yang disampaikan. Evaluasi terhadap regulasi dan pengawasan terhadap aplikator juga sedang dilakukan. Sementara itu, pihak DPR RI melalui komisi menyatakan mendukung evaluasi ulang terhadap regulasi sistem kerja mitra ojol. Wakil Ketua Komisi Saiful Huda menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan perusahaan aplikator menjalankan praktik kerja eksploitatif. Ini era digital, tapi keadilan sosial tetap harus dijunjung tinggi. Di sisi lain, pihak aplikator hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuntutan yang disampaikan. Namun sejumlah pengguna aplikasi melaporkan bahwa layanan ojol sempat tidak tersedia pada pagi hari akibat aksi offbeat yang dimana masa oleh para pengemudi. Permisa, aksi hari ini menjadi gambaran nyata dari ketimpangan yang dirasakan oleh para pekerja di era digital.
Di balik kemudahan layanan yang kita nikmati sehari-hari, ada jerih payah jutaan pengemudi yang bekerja tanpa jaminan dan kepastian. Diharapkan melalui dialog terbuka dan tindakan nyata dari pemerintahan serta aplikator dapat ditemukan solusi yang adil, bukan hanya untuk keuntungan perusahaan, tapi juga kesejahteraan para pekerja lapangan. Saya Devi Oktavia Sari, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama berita terkini untuk update informasi lainnya. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.